Meski ini jadi hari pertama dibukanya pendaftaran calon kepala daerah, namun nyatanya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum juga mengumumkan siapa jagoan yang akan diusung bertarung di Jakarta. Padahal kemarin Megawati sudah mengumumkan 60 calon kepala daerah, tapi sayangnya tidak dengan Jakarta. Keputusan PDIP menunda pengumuman calon kepala daerah untuk Jakarta menimbulkan tanya, apalagi setelah foto Anies bersama Rano Karno beredar. Anies bahkan memakai baju batik berwarna merah, warna yang identik dengan PDI Perjuangan. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut, Senin kemarin memang tidak ada agenda pengumuman Anies maju sebagai Pilgub Jakarta. Anies mengunjungi kantor DPP PDIP bertemu dengan Rano Karno disebut sekedar silaturahmi dan hanya berdiskusi soal Jakarta. Jakarta, tunggu tanggal mainnya. Kita kemarin tidak ada agenda mau umumkan Anies, tapi Anies boleh omon-omon kan boleh ya, ada ketemu PDI Perjuangan, saling tukar pikiran, diskusi, baru mulai terungkap juga, oh Ahok dengan Anies ini korban dari kepentingan orang lain, kan gitu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati sempat menyinggung soal pencalonan Anies. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Ledam. Sementara soal restu dari Ketua Umum PDIP, Anies menyebut masih menunggu. Menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP Partai, di luar kewenangan. Di tengah menunggu restu Ketua Umum PDI Perjuangan, muncul kabar PDIP batal mengusung Anies Rano Karno dan memilih untuk mengusung kader internalnya Pramono Anung Rano Karno. Lantas, apalagi yang ditunggu oleh PDI Perjuangan untuk mengumumkan jagoannya di Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa hingga kini PDIP belum mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta? Kita akan membahas bersama Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Mas. Mas Adi, sebelum kita ke Jakarta, kita ke Jawa Barat dulu, Mas. Deddy Mulyadi sudah daftar, ini dapat dukungan dari Demokrat. Sebelumnya ada Gerindra dan sejumlah partai lain. Anda melihatnya bagaimana peluang dari Deddy Mulyadi ini untuk di Jawa Barat? Ya, kalau kita membaca hasil survei yang terbaru, elektabilitas Deddy Mulyadi memang relatif lebih unggul dibandingkan dengan calon-calon pesaingnya. Jadi setelah Ridwan Kamil pindah ke Jakarta, maka otomatis memang Deddy Mulyadi lah yang sebenarnya merajai puncak survei. Tapi memang elektabilitas Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya belum aman, belum mengunci angka psikologis yang bisa mengantarkan pada kemenangan. Oleh karena itu bagi saya, Pilkada Jawa Barat ini relatif cukup menarik ya. Pertama karena tidak ada faktor petahana. Yang kedua, elektabilitas masing-masing calon ini belum ada yang misalnya di atas 10-15% sebagai modal awal untuk mencalonkan diri. Nah, yang ketiga, partai-partai yang ada di Kimplas, khususnya di Jakarta, sepertinya untuk konteks Jawa Barat akan saling berhadap-hadapan dengan yang lainnya. Misalnya PKS dan Nasdem sepertinya memang ada kecenderungan untuk mengusung duet antara Saihu ya dengan Ilham Habibie. Saya kira ini akan menjadi penantang yang cukup tangguh bagi Deddy Mulyadi dan Erwan, mengingat PKS ini basis soliditas dan dukungan politiknya cukup luar biasa di Jawa Barat kalau kita mengacu pada hasil pilkada-pilkada sebelumnya. Oleh karena itu bagi saya peta di Jawa Barat agak lebih sedikit dinamis, pertarungannya pertarungan di lapangan datar karena tak ada petahana, dan partai-partai yang tergabung dalam Kiplas sangat mungkin akan berhadapan-hadapan dengan yang lain. Kerja politik meyakinkan basis konstituen, door-to-door campaign adalah kunci bagaimana nanti untuk memenangkan pilkada di Jawa Barat. Saya kira untuk di Jawa Barat begitu, Mas ya. Sebelum Deddy Mulyadi, Erwan, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi sudah lebih dulu mendaftar, Mas, pukul 2 tadi di Jawa Tengah. Anda melihatnya bagaimana? Melihat PDIP yang punya kandang di Jawa Tengah ini masih bisa
di-lead nggak nanti oleh Andika dan juga Hendrar untuk meraup suara bagi pilkada serentak 27 November nanti? Ya, saya kira memang untuk Jawa Tengah, PDIP itu dalam fase di mana sudah mencapai tingkat kepercayaan diri yang cukup luar biasa. Sekalipun misalnya tak ada partai politik yang tertarik untuk berkoalisi dengan PDIP, tapi karena kursinya cukup, PDIP cukup confident mengusung kader internal mereka tanpa berkoalisi dengan yang lain. Apapun judulnya, Andika dan Hendi itu atau Hendra Prihadi adalah sama-sama dari kader PDIP. Biasanya kan partai ada kecenderungan untuk merangkul pihak yang lain, menambah basis dukungan partai dengan harapan tentu ada ceruk pemilih yang kemudian bisa dikapitalisasi. Tapi rasa-rasanya PDIP sampai pada masa di mana bahwa mereka cukup yakin bahwa siapapun yang mereka usung, sepanjang yang diusung adalah kader, sepertinya mereka cukup yakin akan memenangkan pertarungan di Pilkada Jawa Tengah. Tinggal kita uji apakah basis massa yang selama ini cukup kuat dengan PDIP akan tetap solid dan kuat ketika misalnya menghadapi penantang yang menurut saya relatif cukup serius, yaitu Irjen Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Taci Yassin yang punya nama besar. Kalau kita mengacu pada hasil Pilkada 2013 saat itu, memang sangat rasional kalau PDIP cukup yakin dengan basis pemilihnya. Saat itu PDIP mengusung namanya Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya rendah, melawan petahana namanya Pak Bibit Waluyo yang sebelumnya juga diusung oleh PDIP, Oke. tapi dalam pertarungannya PDIP menang. Jadi Oke. sepertinya itulah yang kemudian diukur oleh PDIP, bahwa siapapun yang diusung, sekalipun elektabilitasnya belum muncul, tapi kekuatan mesin politik mereka lah yang akan kemudian mengantarkan pertarungan politik untuk menang di Jawa Tengah. Mas Adi, kalau PDIP terlihat sangat pede mendaftar di Jawa Tengah, kenapa ini tidak terjadi di Jakarta? Deklarasi saja belum? Ya saya kira memang di Jakarta PDIP sedang menghitung antara kepentingan politik ideologis ataupun kepentingan politik taktis pragmatis. Karena PDIP ini kecenderungannya adalah mengusung kader internal mereka untuk bertanding di begitu banyak kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Tentu sangat sayang kalau karpet merah itu harus diberikan ke orang lain. Apalagi orang lain itu adalah musuh bebuyutan secara politik, namanya Anies Baswedan yang sempat membuka luka politik yang cukup panjang, efek residu pilkada yang berbasiskan politik identitas 2017. Tapi pada saat yang bersamaan PDIP juga cukup rasional. Jika hanya mengandalkan kader internal mereka tentu dinilai tidak terlampau kompetitif untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono yang saya kira elektabilitas mereka juga signifikan dan diusung oleh koalisi mayoritas partai. 12 partai berkongsi kemudian akan menjadi bagian dari pemenangan Ridwan Oke, Kamil Mas dan Adi. Suswono. Mas Adi, sorry. Anda melihatnya Anies ini terganjal oleh restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri karena belum jadi kader PDIP atau belum dimerahkan? Ya, tidak sederhana itu bagi saya. Mungkin bagi PDIP tidak bisa mensimplifikasi dan menyederhanakan begitu mudah ya untuk mendapatkan karpet merah. Makanya dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri mengatakan kemarin itu kemana aja, kok baru sekarang. Itu sepertinya menegaskan komunikasi politik Anies Baswedan ke PDIP ini rasa-rasanya terlambat. Setelah semua partai yang dulu mengusung dirinya itu hengkang, angkat kaki, PKS, PKB, dan Nasdem, kok kemudian Anies baru membuka komunikasi politik dengan PDIP setelah Anies ini nggak punya pilihan lain kecuali pilihan mentok berkomunikasi dengan PDIP. Jadi dalam konteks ini sepertinya PDIP agak kurang happy. Kalau memang niat ingin bareng dan maju bersama dengan PDIP, mestinya sejak lama sudah dibangun oleh Anies, terutama pasca Pilpres dan Anies kalah dalam pertarungan itu. Oleh karena itu bagi saya PDIP sebenarnya ingin menegakkan marwah politiknya bahwa partai ini dibangun atas ideologisasi, partai itu dibangun di atas fatsun politik dan mereka tidak serta-merta kemudian akan mengusung orang yang selama ini memang tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Karena di Jakarta itu saya kira stok politik kader PDIP banyak, ada Ahok, ada Jarot, belakangan muncul nama Pramono Anung, Nah, ada kemudian Prasetyo Edi dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Menu politik PDIP terkait dengan kadernya yang mau diusung itu banyak, beda di tempat yang lain ya. oke. Misalnya di Sumut, kenapa memilih Pak Edi Rahmayadi? Karena memang kader PDIP di situ sangat minus, sehingga mereka nggak ada opsi-opsi lain. Ini yang sepertinya membuat PDIP sedang berhitung last minute soal siapa sebenarnya yang akan mereka usung di Jakarta ya, antara pilihan ideologis atau pilihan taktis pragmatis. Masih berhitung ya Mas. Mas Adi, kalau Anda memprediksi kalkulasinya, Anies Baswedan Rano Karno atau Pramono Anung Rano Karno yang bakal menang di Jakarta?
Kalau membaca angka-angka statistik, saya kira memang realistisnya Anies Baswedan dan Rano Karno. Menurut saya ini argumen yang berbasiskan kuantitatif, karena memang kalau dari survei-survei yang kita lakukan beberapa bulan sebelumnya, Anies itu kan sudah melampaui 40% elektabilitas, jauh meninggalkan nama-nama lain seperti Ahok, bahkan meninggalkan nama seperti Ridwan Kamil. Jadi dalam konteks alamiah, biasanya elektabilitas petahana atau mantan petahana seperti Anies, kalau sudah di atas 40%, ini sepertinya relatif kondusif untuk memenangkan pertarungan. Tapi memang kita harus akui, Mas, di Jakarta ini ada yang disebut dengan kutukan petahana. Dulu Fauzi Bowo, petahana maju yang kedua kalinya, kalah dengan Jokowi dan Ahok. Setelah itu Ahok petahana, elektabilitasnya tinggi, approval rating kinerjanya itu cukup luar biasa, maju yang kedua kalinya juga kalah di Jakarta. Bukan tidak mungkin kutukan petahana ini juga terjadi pada Anies. Andai Anies bisa maju ya. Baik, masih ada 2 hari pendaftarannya. Kita tunggu seperti apa keputusan dari PDI Perjuangan di Jakarta. Terima kasih Mas Adi Praitno dari Indikator Politik Indonesia.